I Bagus Caratan. Penulis Wayan Yogi Aditya Urdahana. Penutur Iin Valentine. Musik ilustrasi oleh Windu Estianto. Diproduksi oleh Balai Bahasa Provinsi Bali. I Bagus Caratan adalah anak petani yang berwujud teko. Ada sebuah kisah, yaitu pasangan suami istri yang pekerjaannya setiap hari menggarap sawah. Mereka tinggal di gubuk yang bocor. Istrinya sedang hamil besar dan akan melahirkan. Sungguh malang. Dia melahirkan anak berwujud teko. Teko itu bisa berbicara seperti anak laki-laki. Perkataannya halus dan berbudi pekerti. Orang tuanya sangat sayang kepadanya. Kemudian dia diberi nama I Bagus Caratan. Setiap hari, I Bagus Caratan menolong orang tuanya bekerja di sawah. Ia membawakan air segar untuk diminum oleh orang tuanya. Ia mengambil air itu dari sumber air yang ada di sungai di samping sawahnya. Pada suatu hari, I Bagus Caratan pergi ke sungai mencari air minum. Sesampainya di sana, air sungai sudah meluap. Karena baktinya kepada orang tua, ia tidak menghiraukan air sungai yang besar itu. Tidak terasa, air sungai semakin besar. Ia hanyut di sungai itu. Ia menangis meminta pertolongan. Orang tuanya mengejar, tetapi malang. Ia sudah jauh terseret banjir. I Bagus Caratan takut karena di hadapannya ada air terjun. Di sana ia memohon keselamatan kepada Tuhan. Ketika terjatuh ke air terjun, tiba-tiba muncul kura-kura raksasa yang menolongnya. Kura-kura itu adalah penguasa tempat tersebut. Si kura-kura menganugerahi air bertuah. Air yang bisa menjadi racun dan obat. Ia berpesan agar bijaksana menggunakannya. Jika air bertuah itu habis untuk tujuan buruk, maka I Bagus Caratan akan mati. Namun, jika digunakan untuk menolong banyak orang, ia akan hidup dan dapat berubah menjadi manusia. Diceritakan di kerajaan, Sang Prabu sedang bersedih karena putrinya diculik oleh I raksasa. Raksasa itu meracuni sumur dan sungai yang ada di sana, menyebabkan semua rakyat menjadi sakit dan banyak yang mati. I Bagus Caratan melihat peristiwa di kerajaan itu. Ia terkejut karena ada orang yang mengambil dirinya. Itu adalah prajurit kerajaan yang ingin minum.
Karena teko itu bagus, ia membawanya ke kerajaan. Sesampainya di kerajaan, segera ia menyelinap menuju ke balai pertemuan. Ia kemudian berbicara kepada sang raja bahwa ia ingin menolong untuk menyembuhkan rakyatnya. Sang raja, patih, dan para menteri semuanya terkejut melihat teko yang bisa berbicara. Sang Prabu memberikan izin untuk mengobati rakyatnya. Ia sudah tahu pasti bahwa anugerah air bertuahnya akan habis dan segera ia akan mati. Namun, ia tidak menghiraukan hal itu. Dalam pikirannya hanya ingin menolong. Banyak orang yang disembuhkan oleh I Bagus Caratan. Sang raja sangat senang. Kemudian kembali memohon bantuannya agar menyelamatkan sang putri yang diculik oleh I raksasa. I Bagus Caratan bersedia membantu. Kemudian berjalan menuju ke tempat I raksasa di Go Lumbang. Setibanya di Go Lumbang, I Bagus Caratan dan I raksasa berkelahi. Ia menyemprotkan air racun ke badan I raksasa. I raksasa jatuh berguling kesakitan karena air racun dan akhirnya mati. Karena anugerah air bertuahnya sudah habis, I Bagus Caratan akhirnya mati. Sang putri sedih melihat kejadian itu. Namun, ia terkejut karena melihat tubuh I Bagus Caratan bercahaya mengeluarkan asap. I Bagus Caratan berubah wujud menjadi manusia dan hidup kembali. Sang putri bahagia dan bisa bertemu kembali dengan ayahnya. Kerajaannya kembali menjadi tentram. Akhirnya I Bagus Caratan dinikahkan dengan sang putri dan dinobatkan menjadi raja di kerajaan itu. Amanat cerita. Kita sebagai manusia harus saling menolong dan mengasihi dalam kehidupan masyarakat.